Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin jamaah salat maghrib yang kami muliakan, kembali kita bersua di kesempatan mulia ini, tentunya dengan limpahan nikmat dan karunia darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu memudahkan dengan taufiknya, dengan karunia-Nya segala urusan kita. Dan di kesempatan yang mulia ini kembali kita mengkaji perihal ta'zimus shalah, pengagungan terhadap salat, sampai pada pembahasan terkait dengan thalathu wasaya nabawiyah azimah, 3 wasiat atau 3 pesan agung dari Rasulullah SAW yang ada kaitannya dengan salat. Kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah mengaruniakan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu keindahan dalam ungkapan, badi'al kalam, jawami al-wasaya, kedalaman dalam wasiat-wasiatnya, wa akmal al-qawl wa atammahu wa ahsanahu, demikian pula kesempurnaan dan keelokan sabda-sabdanya. Wa man kana dha silatin wathiqah bis sunnah wa hadi khairil ibad salawatullahi wa salamu alaihi faza fid dunyahu wa ukhrahu. Maka barang siapa yang selalu mengupayakan dalam kehidupannya memiliki hubungan ikatan yang sangat kuat dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuknya, maka niscaya dia akan beruntung dunia dan akhiratnya. Ini pesan yang sangat mendalam dari apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi, At-Ta'zimus Shalah, bahwa orang yang ingin mencapai keberuntungan dunia dan akhiratnya selalu mengupayakan dalam kehidupannya, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, untuk selalu menghubungkan, mengikat dirinya dengan sunnah, dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang selalu akan kita butuhkan. Maka jadikan segala aktivitas kita itu dilandasi, ini adalah sunnah Nabi, ini yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tuntunan beliau, ini petunjuknya. Kenapa? Karena Nabi SAW dianugerahkan oleh Allah Ta'ala keindahan dalam ungkapan, kedalaman dalam wasiat, kesempurnaan dan keelokan dalam perkataan, ya, sehingga kita selalu akan membutuhkannya. Dan termasuk dalam hal ini, maka dikatakan wa hadhihi waqfatun wasiyah ma'a wasiyatin wajizah wa mau'izatin balighah ma'thuratin 'an nabiyina al-kiram atau al-karim alaihi salatu wassalam, jama'atil khaira kullahu wa wafathu. Dan inilah ada sebuah wasiat Rasulullah SAW yang ringkas, yang menyentuh serta berisi semua kebaikan padanya,
Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab musnadnya, demikian pula Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Sunan Ibnu Majah, dari hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki, yaitu seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Lalu dia kemudian berkata, idni wa aujiz, nasihatilah aku namun yang ringkas, disingkat, tidak pengen panjang-panjang, biar selalu ingat, biar cepat nangkapnya dan bisa langsung dipraktekkan dan jadi pegangan hidup. Sahabat ini mengatakan, idni wa aujiz, nasihati aku, namun tolong nasihatnya jangan panjang-panjang, ringkas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, alimni wa aujiz, ajari aku sebuah ilmu, namun persingkatlah. Faqal alaihi salatu wassalam, lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Ada 3 pesan yang agung yang Nabi sampaikan dalam wasiat ini. Nabi mengatakan, jika engkau tengah berdiri di dalam salatmu, itu bersegera ingin salat sebelum bertakbir Allahu Akbar, yang tandanya dia telah memulai salatnya, fasalli salata muwaddi'in, salatlah engkau dengan salatnya orang yang mau berpisah, salatnya orang yang akan berpisah, yang memungkinkan dirinya tidak akan kembali untuk melakukan salat yang berikutnya. Ini melakukan salat yang terakhir, seakan-akan ini salat yang paling akhir, yang setelah engkau mengucapkan salam, engkau enggak mungkin mengerjakan salat-salat yang lainnya. Jika engkau berdiri salat, hendak mengerjakan salat, maka kerjakanlah salat itu seperti salatnya orang yang hendak berpisah, yang tidak mungkin akan kembali. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan, dan janganlah engkau berucap, janganlah engkau berkata dengan suatu ucapan perkataan yang kelak besok engkau meminta maaf dari ucapan tersebut, memohon maaf dari ucapan tersebut. Ya, jangan berucap, jangan mengatakan sesuatu ya, yang kelak engkau akan meminta maaf dari ucapan tersebut. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas, dan berputuslah harapan terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Kumpulkan keputusasaanmu, artinya jangan berharap sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Nanti engkau akan kecewa, engkau akan terhina. Demikian 3 pesan yang Nabi sampaikan dalam wasiat yang ringkas ini. Wa huwa hadithun hasanun bima lahu min syawahid, dan hadis ini derajatnya adalah hadis yang hasan ya, dengan adanya sebab-sebab yang menguatkannya. Kalau dikatakan ada syawahid, ada saksi-saksinya, penguat-penguatnya, itu menunjukkan asalnya hadis ini dhaif, namun kemudian terangkat naik derajatnya menjadi hadis hasan. Wa qad jama'a hadzal hadits al-'azim thalathata wasaya 'azimatan jama'atil khaira kullahu. Dan sungguh pada hadis yang agung ini ada 3 wasiat, ada 3 pesan yang agung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan.
terkait baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Faman fahimaha wa amila biha hazal khaira kullahu fi dunyahu wa ukhrahu. Maka barang siapa yang memahami hadis ini lalu kemudian dia mengamalkan hadis ini, maka dia akan menghimpun, memperoleh, mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan secara ringkas, 3 wasiat atau 3 pesan yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah wasiat yang terkait dengan salat. Bagaimana kita perhatian terhadap salat dan bagaimana kita kemudian melaksanakannya dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Wasiat yang pertama, jika engkau salat, berdiri salat, hendak salat, maka kerjakanlah salat seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Ini wasiat tentang salat. Wasiat terkait dengan bagaimana seorang muslim hendaknya dia selalu memperhatikan salatnya, terus memperbaiki dalam pelaksanaannya, dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Bukan asal-asalan yang penting salat, bukan asal-asalan yang penting dia bisa melaksanakannya, tidak peduli sempurna atau tidaknya. Yang kedua, al-wasiyatu tsaniyah. Wasiat yang kedua, wasiyatun bihifdzil lisan wa siyanatihi. Wasiat yang kedua terkait dengan apa? Pentingnya menjaga dan menahan lisan. Pentingnya menjaga dan menahan lisan. Karena keselamatan, keberuntungan seseorang itu kembali kepada lisannya. Orang dia bisa jadi diselamatkan di neraka, dimasukkan ke surga, itu sebab lisannya. Atau sebaliknya, dia dijerumuskan ke neraka, dihinakan, dilempar ke neraka, bisa juga disebabkan karena lisannya. Maka jagalah lisan. Al-wasiyatu tsalitsah, wasiat yang ketiga atau pesan yang ketiga dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengatakan wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas, ya, berputuslah atau berputus asalah engkau terhadap harapan, ya, dari apa yang ada di tangan manusia. Jangan mengharapkan pemberian-pemberian dari manusia. Wallahi, itu mengecewakan dan menghinakan. Kalau orang dia memiliki harapan mendapatkan sesuatu yang ada di tangan manusia, di hartanya atau kedudukannya, jabatannya, wallahi itu menghinakan. Itu mengecewakan. Ya. Di sini Nabi berpesan apa? Da'watun ilal qanaah wa ta'alluqil qalbi billahi wahdah. Kita diajarkan untuk bersikap qanaah, nerima in pandum, menerima dengan besar hati dengan apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun kecil, apalagi besar, apalagi berlebih. Dia ridha, dia menerima pemberian Allah Ta'ala meskipun kecil, dan selalu menggantungkan hatinya kepada Allah SWT. Itu berharap, selalu berharap dan berharap kepada Allah Ta'ala, bukan kepada makhluk. Seorang yang berharap kepada makhluk, dia akan kecewa, dia akan terhina, dan dia akan bersedih, dia akan gelisah, dan seterusnya. Beda ketika seorang yang bergantung, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, mari kita pelajari satu wasiat demi wasiat atau satu pesan demi pesan yang Nabi sampaikan dalam hadis yang mulia ini. Tentang wasiat yang pertama, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak kita kepada pelaksanaan salat yang sempurna. Ini juga salah satu di antara resep orang yang ingin salatnya khusyuk, yaitu menghadirkan perasaan bahwa ini adalah salat yang terakhir. Salat muwaddi',
itu salatnya orang yang hendak berpisah. Kita tahu, artinya sudah dimaklumi, orang yang akan berpisah biasanya dia akan menghayati perkataan dan perbuatannya, yang itu tidak dapat dilakukan orang lain. Ketika dia akan berpisah dengan orang-orang yang ia cintai, yang ia kasihi selamanya, tentu ada perkataan perbuatan yang luar biasa. Dia akan menghayati betul. Dan ini sudah maklum, dikenal, ma'ruf fi asfarin nas wa tanaqqulatihim. Itu sudah dikenal dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Beda antara orang yang bolak-balik dengan orang yang dia berpisah selamanya. Belum tentu dia akan ketemu kembali. Maka orang yang berpindah dari sebuah negeri dengan harapan kembali lagi, itu berbeda keadaannya dengan orang yang berpindah dengan tidak berharap kembali lagi. Orang yang akan berpisah selamanya, dia akan merasakan yang tidak dirasakan oleh orang lain, sehingga perkataannya, perbuatannya itu begitu dihayati. Maka apabila seorang yang dia salat, dia mengingat salatnya tersebut itu salat terakhir, dia merasa tidak akan pernah mengerjakan salat lagi, tentu orang tersebut dia akan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan salatnya sebaik mungkin. Dia akan memperbagus pelaksanaannya, dia akan perhatian dalam melakukan rukuknya, sujudnya, hal-hal yang diwajibkan dalam salatnya, hal-hal yang disunahkan, itu akan dilakukan dengan itqan, dengan mutqin, dengan seksama. Tidak asal-asalan. Bukan salatnya seperti anak kecil atau orang yang sudah jompo yang mereka tidak sempurna dalam salatnya, yang dikit-dikit pengennya duduk, pengennya cepat. Kalau anak kecil salatnya gimana? Pengennya cepat dan rampung, tidak betah. Ya. Maka hendaklah seorang mukmin dia mengingat tentang wasiat ini ketika dia mengerjakan salat. An yastahdira hadhihi al-wasiyah fi kulli salatin yusalliha. Ya, sepatutnya bagi seorang hamba kita semua berupaya menghadirkan pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap kita mengerjakan salat, yaitu mengerjakan salat seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Maka dia akan bersungguh-sungguh, ya, karena menganggap ini adalah salat yang terakhir, tidak ada lagi salat setelahnya. Dan perasaan ini akan membawa dia untuk memperbaiki, menyempurnakan daripada salatnya. Ya, maka barang siapa yang dia waman ahsana fi salatih, barang siapa yang dia bagus, memperbagus, menyempurnakan daripada salatnya, saqadhu ila kulli khairin wa fadilah, maka salat itu akan mengarahkan dia kepada kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan, baik itu terkait dengan dunia maupun akhirat. Wa nahadhu an kulli syarrin wa radilah. Demikian pula salat itu yang dikerjakan dengan sempurna akan melarang dia atau akan menjauhkannya dari semua keburukan dan kehinaan. Kalau sudah kondisi yang demikian, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya iman. Kalau hati seorang telah dipenuhi dengan cahaya iman, wa dhaqa bidzalika ta'mal iman wa halawatahu, maka orang akan mudah merasakan lezatnya, manisnya iman di dalam hatinya, sehingga wa kana salatuhu qarrata 'ainin lahu wa rahatan wa unsan wa sa'adah, hingga akhirnya salat itu akan menjadi penyejuk matanya, tempat momentum dia untuk beristirahat, menjadi hiburan dan kebahagiaan baginya. Ya, ini ketika seorang bisa melaksanakan pesan Nabi terkait dengan salat,
itu mengerjakan salatnya dengan sebaik mungkin. Jadi kalau orang dia menjadikan salatnya itu sebagai salat yang terakhir, pasti dia akan memperbaikinya, memperbagus. Dia akan optimal dalam mengerjakannya. Berbeda dengan orang yang menganggap dia akan bisa salat ini, salat itu setelahnya. Dia akan cenderung tidak mengoptimalkannya. Ya, sebenarnya salat jamaah bagi laki-laki di masjid itu sangat membantu dia untuk bisa memperbaiki salatnya. Memperbaiki gerakannya, menjaga waktunya, menjaga daripada bacaan-bacaannya dibandingkan dengan salat sendiri. Orang kalau salat sendiri 2 rakaat 2 menit bisa jadi, 4 rakaat bisa jadi kurang dari 4 menit. Tapi berbeda ketika salat berjamaah, mau sirriyah mau jahriyah, ya 8 menit 10 menit lewatlah, dan itu sangat menjaga. Ya, maka optimalkan dalam kita melaksanakan salat berjamaah. Kemudian wasiat yang kedua, wasiatun bihifdzil lisan. Ini wasiat yang terkait dengan menjaga lisan. Di mana lisan itu adalah anggota tubuh yang paling berbahaya yang ada pada manusia. Wa annal lisan akhtaru ma yakunu 'alal insan. Lisan itu sesuatu yang paling berbahaya yang ada pada tubuh manusia. Kecil, tidak bertulang, tapi sangat berbahaya. Sehingga keselamatan dan keberuntungan seorang bergantung kepada lisannya. Salah satunya, ya, di mana perkataan itu apabila belum terucap, maka masih dalam kekuasaan pemiliknya. Namun bila mana perkataan itu sudah keluar, sudah terucap dari lisannya, maka yang menguasai itu bukan pemiliknya, tapi lisannya. Itu bahayanya lisan. Ya, jadi lisan itu ucapan perkataan kalau sudah keluar diucapkan oleh seorang, maka perkataan tersebut akan menguasai pemiliknya. Dan dia harus bersabar menanggung akibatnya dari perkataan yang diucapkannya. Karenanya dalam wasiat ini Nabi mengatakan, la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau berucap dengan suatu ucapan yang engkau kelak di hari esok, baik nanti di hari kiamat, engkau akan meminta maaf darinya. Maksudnya, bersungguh-sungguhlah engkau menahan lisanmu dari setiap perkataan yang engkau khawatirkan engkau akan meminta maaf darinya. Ya. Atau yang menuntutmu untuk meminta maaf. Karena sesungguhnya jika engkau belum mengucapkan suatu perkataan, maka perkataan itu milikmu. Namun bila mana perkataan itu sudah keluar, sudah terucap, maka perkataan itulah yang akan menguasaimu dan engkau akan menanggung akibatnya. Dan harus bersabar. Karena dalam wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Maukah engkau aku beritahukan tentang sesuatu yang jika engkau laksanakan, maka engkau dapat menguasai semua itu? Qultu bala ya Nabi Allah, kata Mu'adz bin Jabal, tentu wahai Nabi Allah. Ya. Fa akhadha bilisanihi qala kuffa 'alaika hadha. Kemudian Nabi memegang lisannya, lantas Nabi bersabda, jagalah ini. Maksudnya jagalah lisanmu. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita ucapkan, yang kita bicarakan? Faqal sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ya. Kalau bahasa sakilatka ummuka ya Mu'adz, celakalah ibu Mu'adz, maksudnya kamu ini.
Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal di atas wajahnya atau di atas hidungnya ke neraka selain daripada buah apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka? Maka lisan ini bahayanya sangat jelas. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang thabit yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffir lisan. Fataqul ittaqillah fina. Fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajadta i'wajadna." Apabila tiba waktu pagi, ya, maka jadi jika anak Anda manusia tiba di waktu pagi, maka seluruh anggota badannya itu akan mengingkari lisan, mengingatkan lisannya dengan mengatakan ittaqillah fina, bertakwalah engkau kepada Allah terkait dengan kami, karena kami ini hanya mengikutimu. Seluruh anggota tubuh itu akan mengikuti lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau istiqamah lurus baik, maka kami pun akan baik. Wa in wajadta, dan jika engkau melenceng, belok, menyimpang, i'wajadna, maka kami pun akan melenceng. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bahaya lisan. Hendaklah kita menjaga, menahan lisan kita. La takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau mengucapkan suatu perkataan yang kelak atau besok engkau kemudian meminta maaf darinya. Dari ucapan ini, dari pesan Nabi yang kedua ini, hakikatnya mengajak kita untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri dari semua apa yang diucapkan, yaitu dengan menimbang-nimbang apa yang akan diucapkan. Itu bentuk introspeksi, itu bentuk muhasabah. Maka jika terdapat kebaikan dari apa yang diucapkan, diucapkan. Jika terdapat keburukan, maka dimenahannya. Itu bentuk muhasabah seseorang kepada lisannya. Jika apa yang akan diucapkan itu sesuatu yang meragukan, tidak tahu apa itu kejelekan atau mengandung kebaikan, ya hendaknya dimenahan lisannya. Karena itu sebagai bentuk kehati-hatian, menjauhi perkara syubhat itu lebih utama. Ya, sampai kemudian jelas urusannya, perkaranya baginya. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau kemudian dia diam. Ini kan menjadi isyarat pentingnya untuk bermuhasabah, mengintrospeksi, mengukur, menilai, menghitung dari apa yang dia akan ucapkan. Kalau itu kebaikan secara syar'i, secara syariat, kebaikan ucapkan, jangan ragu. Kalau itu keburukan, maka tahan. Jika ragu-ragu, tinggalkan. Ya. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ironisnya, kebanyakan manusia dia tidak sadar telah menjerumuskan dirinya atau diri mereka sendiri pada perkara yang besar. Itu hanya disebabkan dengan perkataan lisannya yang dianggap remeh. Kemudian ucapan itu mengakibatkan dampak buruk dunia dan akhiratnya. Contohnya ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya, kalau bukan karena ini kita akan celaka. Kalau bukan karena itu, ya, kita akan binasa. Kalau bukan karena si fulan, kita enggak akan sembuh, dan seterusnya.
Ini ucapan lisan, remeh dianggapnya. Padahal bisa menjadikan seorang terjerumus ke dalam neraka. Karena terjatuh dalam kesyirikan tanpa ia sadari. Ya. Maka banyak orang yang menganggap remeh, padahal dampak buruknya itu bisa pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Adapun orang yang berakal, tentu dia akan menimbang. Dia akan menjaga semua perkataannya. Dia tidak berkata kecuali sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntut. Berkata yang baik, kalau tidak mampu maka diam. Daripada apa? Daripada dia nanti akan dituntut meminta maaf, daripada dia nanti kemudian digugat, menyesal di kemudian hari. Pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di wasiat yang kedua ini, pesan yang kedua, bi kalamin ta'tadu min ghadan, dengan ucapan yang engkau besok kemudian akan meminta maaf, ini mengandung dua makna. Yahtamil, mengandung kurang lebih ada dua makna. Ay indama taqifu baina yadillah aw ta'tadiru minhu ghadan, ay minan nas hinama yutalibunaka bitabi'ati kalamika wa aqwalika. Ada dua maknanya. Yang pertama, terkait dengan perkataan yang dituntut mengandung minta maaf. Yang pertama adalah meminta maaf di hadapan Allah. Meminta maaf di hadapan Allah Ta'ala. Dan ini perkaranya besar. Belum tentu Allah memandang kita, melihat kita, mengajak bicara kita. Bisa jadi Allah mendiamkan, Allah murka, marah. Seperti yang pernah kita sebutkan tentang bahayanya orang yang dia enggan membayar zakat. Zakat mal, zakat harta. Nabi mengkabarkan itu orang yang paling akhir diadili di padang mahsyar. Harta yang tidak dizakati akan dikalungkan ke lehernya, memberatkan lehernya tentunya. Harta yang tidak dizakati maka akan dilelehkan di neraka jahanam, lalu dibuat lempengan, lantas orang tersebut akan disetrika jidatnya, lambungnya dan punggungnya. Sampai kapan? Selesai pengadilan di padang mahsyar. Sangat mengerikan. Kalau ada orang dia sampai diadili di hadapan Allah Ta'ala dengan tuntutan-tuntutan yang dia kemudian harus bertanggung jawab, belum tentu maafnya diterima. Ini makna yang pertama. Itu ketika seorang dia berdiri di depan Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan dari apa yang ia ucapkan. Apalagi sampai menyebutkan ada tiga Tuhan, Allah salah satu dari tiga Tuhan, atau menyebutkan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah itu juga pantas disembah. Padahal secara dalil, nakal ataupun akal itu tidak bisa diterima. Tuhan-Tuhan gadungan yang disembah selain Allah Ta'ala itu, mereka enggak ada andilnya dalam menciptakan bumi, menciptakan langit. Bentuk orang-orang yang berbuat syirik kepada selain Allah Ta'ala, enggak ada keterangan dari kitab-kitab yang turun dari langit bolehnya mereka disembah, diibadahi. Bahkan ajaran-ajaran dari para nabi, para rasul tidak ada menyebutkan demikian. Maka bahaya kesyirikan itu, apalagi meridhoinya. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Makna yang kedua adalah meminta maaf pada manusia langsung ketika mereka menuntut akibat dampak dari perkataan dan ucapan kita. Jadi adanya orang-orang yang dia akan menuntut seseorang itu disebabkan karena akibat ucapan dan perbuatan, ucapan dan perkataannya.
Makna yang pertama, orang yang berdiri di hadapan Allah Ta'ala ini ada kaitannya dengan salat, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perkara salat. Itu sebab dengan alasan apa yang disampaikan orang yang lalai dalam salat kepada Allah Ta'ala. Artinya dia mau minta maaf bagaimana ketika dia orang itu melalaikan salatnya. Padahal salat itu perkara yang pertama kali akan dihisab. Kok diminta maaf? Alasannya apa diminta maaf itu? Ya. Kemudian yang terakhir, wasiat yang ketiga adalah da'watun ilal qanaah, berisi tentang sikap qanaah, menggantungkan hati kepada Allah semata dan berputus asa dari semua bentuk harapan manusia. Ya, ini wasiat Nabi SAW. Jadi berisi ajakan agar kita memiliki sikap qanaah, itu tanda keberuntungan. Tuba liman aslama wa kana 'aishuhu kafafa wa kana Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam, dicukupi kehidupannya dan diberikan sikap qanaah, menerima atas pemberian Allah Ta'ala. Demikian pula wasiat yang ketiga, pesan yang ketiga itu apa? Kita selalu harus menggantungkan hati ini kepada Allah, harapan ini kepada Allah semata. Biar Allah yang menyelesaikannya, menuntaskannya. Ya. Dan hendaknya apa? Wal ya'su tamaman, benar-benar kita berputus asa, tidak punya harapan sama sekali terhadap apa yang dimiliki manusia, karena itu mengecewakan, akan menjadikan kita bersedih dan menghinakan seorang. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang diwasiatkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Maksudnya teguhkan hatimu, berazam dengan tekad yang kuat untuk tidak berharap dari semua milik orang lain, dari semua harta yang dimiliki orang lain. Ketika seorang dia tidak berharap sesuatu pun dari manusia dengan tidak bersandar kepada mereka, maka menjadikan dia akan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, jika dengan perkataan seseorang tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, maka begitu juga dengan perbuatannya, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Maka ini ada hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan salat itu menjadi faktor terbesar yang dapat menolong kita untuk mewujudkan hal tersebut. Ada ucapan, ada perbuatan. Ya, bagaimana hati lisan ini kemudian dia berharap hanya minta hanya kepada Allah, demikian pula perbuatan ini hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Siapa yang dia tidak berharap sama sekali dari apa yang dimiliki orang lain, maka orang itu hidupnya akan tentram dan mulia. Ya. Orang yang dia sama sekali tidak ada harapan, tidak berharap sama sekali dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, hidup dia akan tentram dan mulia. Namun siapa yang dia bergantung kepada milik orang lain, dia mengharapkan dari harta orang lain, maka dia akan hidup dengan gelisah dan terhina. Maka hendaklah kita berusaha untuk hati ini bergantung kepada Allah dengan tidak berharap ya kepada selain Allah Ta'ala. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya, maka niscaya Allah Ta'ala akan mencukupi dunia dan akhirat kita. Alaihissallahu bikafin abdahu, bukanlah Allah yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang ia bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan 3 wasiat atau pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.